Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Jumat ya. Bertepatan sekali ya. Kita menyambut Jumat ini yang penuh berkah ini, dan kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rajab ya. Yang tentu saja di sini dalam live streaming ini ya, saya akan mengupas tuntas mengenai manfaat ya, keistimewaan dari bulan Rajab ini yang tentunya kita kaitkan kepada keharmonisan rumah tangga pula ya. Manfaat-manfaat apa yang bisa Anda rasakan, Anda dapatkan untuk keutuhan rumah tangga Anda, dan amalan-amalan apa saja yang bisa Anda lakukan ya untuk pada saat bulan Rajab ini, sehingga penuh berkah dan penuh kebahagiaan ketika Anda menyambutnya. Oke, ya. Jadi bulan Rajab ini merupakan bulan yang sangat istimewa ya bunda-bundaku semuanya ya. Ada keberkahan tersendiri bagi umat Islam ya, yang mana di sini banyak sekali perjalanan-perjalanan secara spiritual, di mana ada berkah ya yang kita dapatkan jika kita itu memang menjalankan amalan-amalan yang tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini kenapa kita perlu untuk menjalankan amalan-amalan tersebut? Karena bagaimanapun juga, apalagi dari bunda-bunda yang saat ini mengalami permasalahan rumah tangga yang cukup pelik ya, mungkin karena adanya orang ketiga, entah apapun sebabnya, atau memang karena adanya sihir pemisah, itu membuat Anda terkadang merasa putus asa. Apa sih yang harus saya lakukan lagi? Harus melakukan amalan seperti apa lagi, ikhtiar seperti apa lagi sih untuk bisa membuat suami itu setidaknya kembali hangat kepada Anda? Nah, kebetulan ini adalah waktu yang tepat ya, kita menyambut bulan Rajab ini, bukan kita sekedar mengetahui ya bahwa oh ya bulan besok, bulan hari ini, bulan besok dan kedepannya lagi adalah bulan Rajab, hanya seperti itu saja, tidak. Tapi memang ada amalan-amalan khusus yang memang harus kita jalankan, yang mana ketika kita jalankan kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan ketenangan hati. Plusnya adalah hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari kesempatan-kesempatan emas inilah Anda ya akan dengan senang hati menjalankan semua amalan-amalan ya. Istilahnya untuk apa? Untuk Anda kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Plusnya adalah rumah tangga Anda menjadi lebih hangat lagi, pun suami kembali ingat dengan Anda ya. Tapi apa sih Mbak Rina, amalan-amalan apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang istri ya? Kembali lagi ya bundaku semuanya, kita manusia hanya bisa memaksimalkan ikhtiar kita untuk, istilahnya kita kan memiliki hajat masing-masing, setiap orang kan hajatnya berbeda ya, dan itu perlu dimaksimalkan ya. Pemaksimalan ikhtiar ini kembali lagi kita mengharapkan ridho kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di waktu-waktu atau di timing-timing yang tepat inilah, di bulan Rajab inilah kita harus memanfaatkan sebaik mungkin ya. Amalannya apa saja? Nah, untuk hari Sabtu besok, bunda-bundaku semuanya yang tidak ada halangan ya, maksudnya di sini tidak mens atau tidak nifas ya, bisa melakukan ibadah puasa, bisa lakukan ibadah puasa bulan Rajab ya. Dan kemudian di sini juga pada saat Anda seusai sholat ya, Anda bisa membaca Quran, dan kemudian di sini perbanyak sholawat juga kepada bunda-bundaku semuanya yang istilahnya daripada bengong ya, ngapain nih? Nah, bisa perbanyak sholawat. Dan kemudian juga jangan lupakan kalau misalnya bundaku ini mempunyai benar-benar hajat yang terdesak ya, apapun itu dimaksimalkan dengan sholat hajat, sholat tahajud di sepertiga malam, apalagi di bulan-bulan penuh berkah ini ya. Kapan lagi ya pahalanya dilipat gandakan, plus
doa-doa Anda didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang perlu banyak pemaksimalan yang ketika Anda memang punya hajat untuk disegerakan, ya Anda perlu membuktikan keseriusan Anda dengan memaksimalkan semua ikhtiar Anda. Ya, bisa juga di sini seusai sholat perbanyak baca ya Rahman, ya Rahim, ya Latif ya, untuk meluluhkan pasangan Anda dengan tasbih dari saya ya yang sudah melakukan pemaharannya, yaitu tasbih khafifah ya, untuk ketenangan hati, untuk meluluhkan pasangan, untuk disegerakan suaminya untuk terketuk kembali ya. Kita maksimalkan semua ikhtiar-ikhtiar, apalagi dengan spiritual. Karena bagaimanapun caranya ya, karena bagaimanapun di sini kita kalau misalnya untuk pendekatan saja secara fisik itu kan tidak akan lebih maksimal jika kita tidak maksimalkan juga dengan ikhtiar spiritual. Jadi bunda-bundaku semuanya, saya harapkan di sini jangan patah semangat ya. Karena kondisinya kalau melihat suami sekarang bucin sama orang ketiga, sama si pelakor ya, pastinya di sini ada rasa gedek, ada rasa trauma, rasa jengkel yang tidak bisa dilampiaskan ya. Nah, kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa ya. Anda mohon setulus ikhlasnya ya, untuk Yang Maha Kuasa menunjukkan jalan yang terbaik. Istilahnya di sini ketika Anda mengalami permasalahan ini, mohon dimantapkan hati Anda. Dimantapkan hatinya itu bukan hanya sekedar suami kembali kepada saya, tapi ada kebahagiaan-kebahagiaan lain yang mana istilahnya Anda pengen, ternyata Allah tak lebih tahu ya, dan menunjukkan. Dimantapkan hati Anda untuk memilih jalur B. Ya, itu semua butuh proses dan tidak ada ikhtiar atau pemaksimalan semua usaha Anda yang mengkhianati hasil. Ya. Jadi saya harapkan di sini untuk Anda semuanya, yang pertama satu, ketika Anda memiliki niat ya, mantapkan niat Anda, maksimalkan dengan ikhtiar apapun yang terjadi, dan kemudian netralkan semua yang Anda harapkan itu untuk menjadikan diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik, diarahkan ke kebahagiaan yang pantas untuk Anda. Karena istilahnya seperti ini, terkadang kita sebagai seorang istri apalagi ya, menginginkan suatu hal, yaitu keharmonisan rumah tangga. Tapi kita sebenarnya sudah ditunjukkan pada Allah bahwa ternyata suami yang selama ini mendampingi Anda itu adalah tipe pria yang tidak pantas untuk mendapatkan rasa cinta Anda. Terkadang Anda kekeh sekali ingin, ya Allah semoga dimudahkan untuk bersama dengan suamiku, dihangatkan kembali perasaannya ya. Anda dibutakan oleh cinta. Dan ketika Allah malah menunjukkan sebaliknya, ada rasa-rasa yang tidak terima. Ya Allah, kenapa Engkau menunjukkan ini kepadaku? Ya, kenapa ketika aku berdoa, memaksimalkan upayaku, kenapa hasilnya seperti ini? Karena itu tadi, Anda sudah memantapkan niat untuk mengharapkan suami kembali. Tapi ketika Anda sambil ikhtiar, Anda tidak netralkan semuanya. Tidak kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Tunjukkan kebahagiaan yang terbaik untuk Anda. Jadi di sini ada pergolakan antara upaya Anda dengan hati Anda, sehingga ketika apapun yang ditunjukkan oleh Allah, justru itu akan membuat Anda semakin sedih atau semakin kecewa. Itulah nanti yang mana segala upaya itu kadang-kadang membuat Anda, aku sudah berusaha seperti ini mbak, aku sudah berusaha seperti ini, tapi kenapa suamiku makin seperti ini? Ya karena dari sifat Anda lagi.
tidak dinetralkan rasanya. Ya, bunda-bundaku semuanya, ya, mumpung bulan yang penuh berkah ini, ya, perbanyak infak sedekah juga. Karena bagaimanapun untuk infak sedekah, walaupun Anda istilahnya kurang secara finansial, Anda bisa membantu dengan cara lain, ya. Tenaga itu juga bisa sedekah, ya. Bisa itu infak untuk zikir, doa, dilakukan sebanyak-banyaknya. Niatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk lebih mendekatkan diri Anda kepada Yang Maha Kuasa, sehingga apa? Batin Anda, ikatan Anda secara tidak langsung di sini akan semakin diperkuat ketika memang suami itu merupakan jodoh yang terbaik untuk Anda. Tapi kalau tidak, justru Anda semakin dimantapkan, diarahkan ke arah yang lain yang lebih baik untuk Anda. Oke. Terima kasih ya yang sudah bergabung di sini. Saya mau menyapanya terlebih dahulu, ya. Ada Kece Karen, ada Amirullah, ada Eko Putro, ada Idahki. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bunda Tari juga, ada Mr. Noraya, ada Cahaya Tenang, ada siapa lagi ini? Heza. Dan kemudian ada Sri Diana, Mama Shanti juga ada Winda, ada Mila Atma, ada Mama Sun, waalaikumsalam Bunda Mama Sun, ada siapa lagi? Risha Kira, ada, waduh banyak sekali, terima kasih. Ada My Mom juga, waalaikumsalam juga Bunda. Ada Bagas ya, terima kasih bergabung. Ada ini Andi, jadi cuma ikhtiar tapi spiritual nggak dilakukan juga sia-sia Bunda. Iya, baik. Ya memang di sini kita maksimalkan keduanya, ya, pendekatan secara lahiriah maupun spiritual. Nah, pendekatan lahiriah itu seperti apa? Kalau misalnya selagi Anda dalam kondisi rumah tangga Anda semisal ada orang ketiga seperti itu, ya, atau mungkin di sini sedang dilanda secara finansial, ya, karena ujian rumah tangga itu kan macam-macam, ya. Kita harus kuatkan dari segi keimanan juga, karena bagaimanapun yang namanya ujian ini justru jika tidak kita kuatkan secara iman, secara spiritual, justru ini akan menggoyahkan Anda. Anda akan menyalahkan pasangan Anda akan menyalahkan keadaan, Anda akan menyalahkan kelemahan Anda. Karena sifatnya adalah iman itu yang pertama, cara spiritual itu yang pertama. Untuk apa? Untuk kita lebih tough lagi dalam menjalani ujian. Nah, kemudian dimaksimalkan dengan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, ya. Secara lahiriah apa yang harus dilakukan? Oke, kalau misalnya saat ini case-nya adalah rumah tangga Anda terjadi ada orang ketiga dalam rumah tangga Anda, ya kita cari tahu terlebih dahulu, ya. Apa masalahnya suami itu kok bisa bersama dengan wanita lain? Apakah karena pelayanan Anda yang kurang maksimal? Apakah ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati suami dan kemudian tidak bisa terbuka kepada Anda dan itu disebabkan oleh Anda? Atau mungkin ada hal-hal lain? Kita cari. Nah, untuk mencarinya ini kan perlu dari skill komunikasi. Maka dari itu saya sarankan kenapa adalah ketika kita berumah tangga, yang perlu ditingkatkan pertama kali adalah skill komunikasi kita. Jangan sampai kita istilahnya mengeluarkan unek-unek kita, memilih kata yang salah sehingga suami itu kecewa dengan kita, dengan kata-kata yang kita lontarkan. Nah, kemudian apa? Komitmen bersama, maunya seperti apa? Kalau misalnya di sini suami itu sudah tidak ingin lagi istilahnya bersama dengan Anda dan kemudian Anda paksakan, ya memang ada resikonya. Resikonya apa? Yaitu resikonya Anda tidak dihargai. Jadi kembali lagi ke awal Anda mengetahui suami selingkuh, beri waktu sejenak untuk apa? Untuk Anda ngobrolkan dengan suami heart to heart, ya.
maunya apa sih ke depannya. Kalau memang seperti itu, komitmennya dari awal seperti apa. Kalau misalnya suami masih mau berkomitmen dengan Anda, ya, ada baiknya beri kesempatan. Kalau tidak mau, di sini mau tidak mau bundaku semuanya, walaupun secinta apapun Anda dengan suami, ya, asalkan di sini ya suami masih mau bersama dengan Anda, beri kesempatan. Kalaupun tidak, jangan dipaksakan. Karena bagaimanapun kalau cinta dipaksakan, adanya Anda tidak lagi dihargai sebagai seorang istri. Yang ada di sini adalah Anda hanya orang asing yang ada dalam rumahnya, ya, atau tinggal bersama tanpa adanya rasa cinta. Yang ada nanti apa? Komunikasi juga tidak tenang, ya. Hati ini kalau misalnya sudah mulai, ya, istilahnya bertengkar sama suami atau tidak ada yang tenang sama suami, bawaannya itu selalu insecure, was-was, ya, jadinya uring-uringan sendiri, nggak jelas. Bahkan di sini sampai apa, kalau wanita itu kan selalu mengkritik dirinya sendiri yang berlebih, jadinya rasanya apa, tidak pede, selalu menyalahkan kelemahannya. Padahal seorang manusia, apalagi seorang wanita, memiliki kelemahan itu tidak masalah. Karena manusia, ya, itu memang memiliki kelemahan dan kelebihan, tidak ada yang sempurna. Tapi karena adanya masalah-masalah dalam rumah tangga, dan biasanya istri kalau ada masalah itu cenderung, ya, melihat dari sisi kelemahannya dia, dan itu setiap hari dia lakukan terus-menerus, rasanya jadi nggak enak, rasanya was-was dan nggak pede. Itulah kenapa di sini, ya, memang perlu ikhtiar secara lahiriah dan juga spiritual. Yang paling penting adalah dari sisi spiritual terlebih dahulu. Kuatkan keimanan, ya, fondasi kita dari iman, dari sisi spiritual, sehingga ketika ada mungkin suami dalam berkomunikasi agak merendahkan Anda, ya, itu membuat Anda itu bisa melindungi diri Anda sendiri dari yang namanya, ya, sakit hati ataupun direndahkan dari orang lain, apalagi yang disayang, ya, seperti itu. Ada lagi siapa ini? Add, ya, cuma add aja, ya. Kak, tolong jelaskan bagaimana kalau kita kejebak istri tiba-tiba sakit kejiwaan. Maksudnya bagaimana nih? Kak, tolong jelaskan bagaimana kalau kita kejebak istri Kak, tolong jelaskan bagaimana kalau kita kejebak istri tiba-tiba sakit kejiwaan, suami dianiaya, apakah boleh bercerai? Ini penting dan terjadi. Jadi ceritanya itu suaminya baru tahu kalau istrinya mengalami gangguan kejiwaan setelah menikah gitu loh. Boleh nggak sih kalau suaminya menceraikan istrinya begitu? Oke, terima kasih Mbak Rika. Soalnya ini nggak jelas, ya, dari pertanyaannya memang agak membingungkan. Bukan, fontnya sendiri ini. Ada komentar-komentar ini agak kurang mata saya. Mohon maaf, ya. Ini rumah tanggaku dan aku lagi diproses cerai. Sebenarnya begini, ya. Ini berarti bapak atau ibu, ya? Bapak sebenarnya. Pertanyaannya saya tangkap bapak, ya. Oke. Benar. Posisi dia, oke. Ini yang dimaksudkan untuk istrinya, ya. Oke, Bapak Ed di sini, ya, sebenarnya berhubung di sini sebenarnya perceraian itu memang sangat dibenci oleh Allah, ya. Tapi ada beberapa sebab, ya, yang mana di sini ketika Anda tidak bisa melayani istri dengan maksimal, ya, karena suatu sebab apapun itu diperbolehkan. Ya, kalau misalnya di sini karena sakit dari si istri juga dan itu tidak membuat Anda bisa memaksimalkan upaya Anda untuk menghargai istri atau memberikan yang terbaik untuk istri, itu diperbolehkan untuk bercerai.
Oke, karena di sini ditakutkan tidak bisa menunaikan kewajiban Anda juga. Daripada istilahnya Anda berselingkuh, yang mana itu sangat tidak diperbolehkan oleh agama, lebih baik di sini Anda menceraikan, baik-baik ngobrol dengan istri ya, 4 mata, atau mungkin di sini kalau dari masalah ini ada sakit kejiwaan dari istri dan memang diperlukan oleh saksi yang lain atau istilahnya apa ya, perwakilan dari keluarga lain yang mana bisa istilahnya bijak untuk menerima itu, tidak masalah. Karena ditakutkan kalau Anda paksakan nanti akan ada banyak permasalahan lainnya ke depannya. Ya, seperti itu Bapak Ed ya. Jadi oke, kalau misalnya posisi sedang hamil ya, umur nikah 2 bulan. Nah, kalau misalnya posisi sedang hamil di sini Bapak Ed ya, saya sebenarnya memang saya harapkan di sini alangkah lebih baik Anda mendampingi terlebih dahulu sampai proses kelahiran. Karena apa? Karena bagaimanapun juga ya, istri yang sedang hamil walaupun tidak sakit sekalipun, dia butuh yang namanya rasa kasih, rasa sayang. Ya, alangkah lebih baik di sini karena bagaimanapun ya, dalam proses kehamilan itu kan memang ada andil Anda sebagai suami ya. Dalam proses memiliki anak itu pun juga ada proses Anda yang mana Anda berkewajiban untuk menafkahi anak Anda, memberikan rasa kasih istri Anda. Jadi pada saat proses kehamilan ya memang perlu dipertahankan terlebih dahulu ya, karena bagaimanapun ibu yang hamil memiliki sakit kejiwaan ataupun tidak, dia butuh rasa kasih terlebih dahulu. Karena takutnya di sini ya, apalagi saat istri itu sedang sakit, sedang hamil pula, ada proses perceraian seperti itu tidak akan membuat dia itu istilahnya jiwa bertahannya itu berkurang, tidak bisa bertahan, istilahnya dia akan melakukan bagaimana istilahnya apa ya di sini ya, istri itu akan moodnya swing, bahkan menyalahkan dirinya, jadi nggak pede, dan itu membuat trauma yang cukup mendalam. Jadi sebijak mungkin ya, memang perlu diobrolkan baik-baik mengenai perihal ini, karena bagaimanapun bukan hanya masalah Anda dan istri Anda saja, tapi ada juga kewajiban lain yang ada di perutnya saat ini. Dan di sini juga saya sarankan memang ada saksi juga, perwakilan dari istri, di mana Anda tunjuk orang yang memang istilahnya cukup untuk menengahi semua permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, nggak pernah bahagianya itu karena apa? Karena di sini bahagia tiap orang itu kan berbeda-beda, dan bahagia menurut orang itu kadang tidak sama. Satu orang itu tidak sama bahagia. Semisal waktu kecil Anda bahagia ketika Anda mendapatkan permen, ya. Tapi ketika Anda sudah dewasa, sudah bisa bekerja, bahagia Anda apa? Bahagia Anda berbeda lagi. Nah, di sini yang saya harapkan adalah bahagia ini tidak semu, ya. Bahagia ini memang perlu diobrolkan baik-baik, dikomunikasikan baik-baik. Pengennya Anda itu yang seperti apa? Nggak usah muluk-muluk, ya. Yang penting istri Anda itu melakukan apa, nah itu nanti perlu dikomunikasikan. Kalaupun memang ada lemahnya, ya memang perlu yang namanya Anda ngobrol sama istri Anda, ya, memberikan arahan, kamu kurangnya ini deh, kamu kurangnya ini deh. Nah, dari permasalahan ini sebenarnya saya melihat ya bahwa ini perlu memang komunikasinya perlu diperbaiki untuk Bapak Ed di sini.
Karena sebelum memang proses cerai itu selesai ya, takutnya di sini masih ada sisa-sisa masa lalu ya, yang mana sebenarnya Anda dulu pernah cinta dengan istri Anda, tapi ada beberapa yang mungkin Anda pernah disakiti oleh sebab khusus ya, yang membuat rasa cinta itu langsung terhapuskan. Kebaikan-kebaikan dari istri yang pernah diberikan kepada Anda juga menghilang karena rasa benci tersebut. Saya harap ketika Anda memang benar-benar melangsungkan proses cerai dan lain sebagainya, itu sudah dari kemantapan hati Anda, bukan secara emosional Anda. Masalahnya pihak keluarga istri, dia seperti membuang anak ini. Oke, karena tidak mau terbebani. Oke, ya. Astagfirullah. Seharusnya orang tua tidak menikahkan anak ini sampai sembuh total. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini ya, Bapak Ed, saya paham Anda mungkin tahu ya mengenai permasalahan ini dalam waktu dekat-dekat saja, dan Anda merasa seperti dibohongi itu bukan karena dari istri saja, tapi dari sisi keluarga istri. Oke. Kalau memang seperti ini, memang rasanya sudah sangat sulit ya. Mana yang harus dipercaya, mana yang harus benar-benar diselamatkan, karena istilahnya tidak ada pihak-pihak yang bisa Anda percaya saat ini. Karena dari sisi istri Anda mengetahuinya juga mungkin baru-baru saja terjadi, dari sisi keluarga istri juga kenapa baru dikasih tahu atau baru mengerti, baru diberitahukan kepada Anda ya. Memang ini istilahnya sangat kompleks ya Bapak Ed ya. Saran saya memang ya, kalau misalnya memang di sini masih bisa dikomunikasikan baik-baik ya, karena memang sakit kejiwaan itu bukan ditinggalkan. Orang yang sakit kejiwaan itu justru perlu yang namanya ada orang lain yang bisa merangkulnya, mengarahkan dia, yang mana tidak semua orang bisa. Karena itu istilahnya seperti ini, sakit yang biasa saja, sakit batuk, pilek ya, istilahnya kalau kita sakit itu kan rasanya tidak nyaman ya. Perlu mungkin adanya, mungkin kita sebagai suami ketika istri itu lagi sakit ya, gantian tanggung jawab. Apalagi di sini sakit mental, sakit kejiwaan. Walaupun tidak terlihat ya, tapi orang yang menderita sakit jiwa ini pasti sangat menderita, dan dia butuh seseorang yang mana orang tersebut menjadi rumahnya. Saya paham walaupun di sini Anda sebagai suami merasa terbohongi ya, tapi mungkin Anda bisa coba untuk merangkulnya, merengkuhnya, apapun yang dialami istri pada saat istilahnya situasinya dia sedang kumat ya, kambuh ya. Di sini Anda coba ya memahami situasi tersebut, karena tidaklah mudah loh untuk menjadi si penderitanya juga. Apalagi di sini tidak ada dukungan dari keluarga. Seperti itu. Ada Ibu Aini Andi, benar kata Bunda Rina, ditemani dulu istri yang hamil ya. Itu bentuk tanggung jawab. Meskipun ada gangguan jiwa, istri tetap ibu dari darah daging bapak. Ya, kalau saran saya seperti itu. Tapi kembali lagi kepada Anda ya, karena Anda yang mengetahui situasinya lebih di situ ya. Anda yang menjalani istilahnya setiap harinya seperti itu. Jadi kita juga ya sebagai orang, kita tidak bisa menghakimi, karena setiap perilaku dari orang itu berbeda-beda. Dan di sini untuk pemilihan ya, apa yang harus kita lakukan juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menghakimi walau itu salah, ini benar dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan saat ini bukan hanya
dari emosi sesaat saja, merasa istilah dibohongi, kemudian Anda langsung mengambil kata cerai. Jangan seperti itu. Tapi memang benar-benar Anda sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dari keluarga Anda saat ini, apapun yang Anda lakukan, ya, itu sudah Anda benar-benar mantapkan hati Anda. Jangan sampai ada keraguan-raguan, apalagi setelah proses perceraian itu selesai, kemudian Anda menjadi agak merasa bersalah. Oke. Dia insomnia juga, Kak. Aku tidak tidur selama 2 bulan. Kadang aku datang kerja pun tidak boleh tidur. Oke ya. Kalaupun nggak lagi sama istri, tetap nggak ada namanya mantan anak. Iya, betul. Oke. Nah, untuk penderita-penderita insomnia juga ya, Bapak, ya, Anda sebagai suami ya mungkin merasa kalau misalnya Anda itu di kerjaan aja udah lelah ya, apalagi di sini ketika pulang ke rumah ya, Anda malah harus disuruh melek-melekan ya, sehingga ketika Anda bekerja lagi tidak berstamina, tidak ada energinya ya. Itu memang cukup pelik juga ya Bapak ya, karena bagaimanapun ketika kita bekerja mungkin memang ada permasalahan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, tapi fokus kita bukan hanya kepada di aktivitas bekerja saja. Karena ketika Anda sudah berumah tangga ya, Anda sudah harus siap membedakan dunia pekerjaan dan dunia ketika Anda menjadi seorang imam. Ya di sini ya, yang saya bisa utarakan adalah ketika istri mengalami insomnia, ceritakan terlebih dahulu kenapa kok bisa insomnia, sudah berapa lama, dan lain sebagainya. Sampai istri memang benar-benar sudah tenang, karena seseorang yang memiliki insomnia pastinya di sini ya karena memang itu tadi ada sakit mental tersebut, dan juga ada keresahan atau kekecewaan yang tidak bisa disampaikannya, membuat dia itu tidak bisa tenang. Untuk tidur pun akan dihantui dengan sesuatu yang semisal tidak bisa diungkapkannya kepada orang lain. Nah, Anda sebagai seorang imam ya, yang ada di sisinya saat ini, coba buat istri Anda terbuka satu persatu. Karena memang untuk menghadapi seseorang yang memiliki mental health ya, seseorang yang memiliki penyakit kejiwaan, itu memang berproses. Memang kita butuh banyak sekali kesabaran ya. Tapi insya Allah ketika Anda mendampingi ya betul-betul ya, Anda upayakan semaksimal mungkin, usaha Anda tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kembali lagi kepada Anda Bapak Ed. Iya, saya paham Bapak Ed. Hidup Anda memang tersiksa kalau misalnya di sini tidak tidur malam dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun ketika Anda bekerja, Anda butuh yang namanya istirahat juga, mengistirahatkan otak Anda. Ya, kembali lagi ya, saya kembalikan lagi kepada Anda yang mengalaminya ya, apapun kondisinya, dan semoga dari proses perceraian itu sudah dimantapkan betul-betul hati Anda. Ya, saya harapkan di sini memang Bapak Ed, walaupun memang masalah itu pelik ya saat ini, tapi saya percaya Allah memberikan hal tersebut kepada Anda tidak cuma-cuma adalah rasa kebohongan, rasa penyesalan yang Anda dapatkan, tapi ada hal-hal lain ya, seperti Anda diberi pelajaran kesabaran, kemandirian ya, dan mungkin hal-hal lain yang istilahnya sebelum Anda bertemu dengan istri Anda tidak tahu kalau Anda memiliki rasa sabar yang luas seperti ini. Dan mungkin sikap Anda untuk bercerai atau apapun itu adalah dari sudah kemantapan hati Anda ya. Saya doakan juga untuk Anda maupun istri Anda bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan lain ya, yang istilahnya
mungkin bisa menjadi teman ya kalau misalnya memang jalan perpisahan itu yang ditempuh, atau mungkin bisa berkomunikasi yang lebih baik lagi setelah perceraian tersebut. Jangan sampai perceraian ini menjadi hal yang menakutkan untuk Anda untuk membuka kembali hubungan ke depannya, ataupun dari istri juga ya. Semoga ada jalan yang terbaik lah untuk Anda dan istri, seperti itu. Oh ya, ada mau masuk, izin keluar Bunda, mau jemput anak, silahkan Bunda, hati-hati di jalan ya. Bunda El juga tanya Bunda, sepertinya dialami banyak rekan sama Bunda ini. Oh ya, di mana? Bagaimana supaya jadi keluarga harmonis Bu, sedangkan di rumah saling cuek, serasa bertahan karena anak saja. Oke, Bunda El, dimanapun Anda berada ya, yang namanya keharmonisan itu tidak bisa diambil dari satu pihak saja. Yang namanya harmonis itu harus kedua belah pihak berjalan beriringan. Jangan karena kebahagiaan itu, maksudnya di sini adalah jangan karena Anda bertahan karena anak dan kemudian Anda berharap bertahan demi anak itu adalah suatu bentuk kebahagiaan. Jangan seperti itu. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga, istilahnya dalam rumah tangga walaupun belum memiliki momongan pun, asalkan harmonis keduanya, berkomunikasi, terbuka satu sama lain, itu bisa menjadi faktor kebahagiaan. Ya. Tapi kalau di sini bertahan hanya karena anak, yang saya takutkan di sini adalah Anda bertahan dengan sosok yang Anda sendiri tidak yakin itu bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak Anda. Takutnya itu akan menjadi apa ya istilahnya ya, anak Anda itu akan tumbuh dengan pribadi yang memang mencontoh dari kedua orang tuanya yang tidak akur. Dan justru ini juga ketika anak tersebut menjalin hubungan ke depannya dengan lawan jenis lain dan kemudian kandas, Anda lagi yang menjadi yang disalahkan, Anda dan suami Anda yang disalahkan. Nah ini kan alurnya itu akan terus jalan seperti itu. Jadi saya juga punya contoh ya, yang mana pada saat berpisah mereka sedang tidak ada keadaan yang baik-baik saja. Karena bagaimanapun ya, yang namanya perpisahan pasti ada suatu kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi setelah itu, dalam perceraian itu, setelah itu adanya komitmen ya, yang mana harus bertemu dengan anak seminggu sekali, bersama dengan anak diusahakan seminggu sekali dan lain sebagainya. Dan ini contoh ini adalah dari klien saya ya. Dan kemudian ngobrol-ngobrol juga saya dengan anaknya, dan dia tidak merasakan bahwa adanya kehilangan sosok ayah atau kehilangan sosok ibu. Nah takutnya di sini ketika Anda bertahan tapi diem-dieman, rumahnya dingin, hubungan Anda dingin ya, takutnya ketika anak Anda sudah dewasa dan kemudian melihat sosok ayah dan sosok ibunya seperti itu tidak akur, dia akan mencontoh hal yang buruk yang tidak seharusnya dicontoh. Seperti itu Bundaku. Jadi kebahagiaan itu lebih kepada diri Anda masing-masing ya. Kalau Anda bahagianya diam-diaman sama suami, ya itu preferensi Anda ya. Ya boleh-boleh saja, tapi apakah baik bahagia seperti itu? Ya mohon dipikirkan ulang lagi sebelum Anda melanjutkan lebih jauh lagi, karena pernikahan ya tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Apakah Anda yakin bersama dengan pasangan satu ranjang tapi diem-dieman, ngobrol seadanya? Coba dipikirkan lagi ya. Nah, kalau misalnya dari permasalahan yang Anda alami ini Ibu Elia, dan pernah dialami juga oleh klien-klien saya ya, memang saya sarankan di sini adalah kuatkan secara sisi spiritual.
yaitu dikuatkan dari sisi aura Anda. Karena bisa jadi di sini ya, rasa dinginnya pasangan kepada Anda karena daya tarik Anda yang mulai melemah, bonding Anda yang mulai melemah dengan suami, dan ini perlu harus di-upgrade. Nah, biasanya untuk membuat fokus suami teralihkan kepada Anda, ya, saya racik khusus ya, wewangian yang bisa istilahnya membuat fokus suami itu teralihkan kepada Anda. Biasanya saya sarankan menggunakan parfum Aura Mahia untuk meningkatkan daya tarik Anda di hadapan suami. Nah, untuk mengunci cinta, gairahnya agar sampai tidak terjebak sama si pelakor, ya, biasanya saya sarankan energi yang lebih tinggi lagi, ya, dengan sarana cincin emas Khafifah, ya. Semua sarana dari saya sifatnya adalah wasilah untuk mengharapkan ridho yang maha kuasa untuk mewujudkan hajat atau keinginan Anda. Ya, dan kembali lagi tentunya semuanya berproses, tidak bisa instan, karena orang yang ingin menjadi seorang yang ahli saja harus memiliki proses-prosesnya. Apalagi kita ingin harmonis dalam rumah tangga, pastilah ada proses-prosesnya seperti itu. Dan juga bukan hanya menggunakan sarana dari saya, yang ingin tatap muka juga bisa di Kudus, Jawa Tengah. Nah, untuk pendaftarannya bisa langsung klik link yang ada di bio saya ya, atau chat saya di 0811-296-8484. Seperti itu. Mungkin pertanyaan dari Bunda L ya sudah saya jawab juga, dari Mama Sun juga, dan juga dari Bapak Ed ya. Semoga dari jawaban yang saya berikan kepada Anda cukup membuat Anda itu terinformasi dan semoga bermanfaat juga. Mungkin seperti itu ya. Jangan lupa besok ya, yang ingin merasakan keistimewaan bulan Rajab ya, bisa mengikuti atau bisa berpuasa sunnah bulan Rajab ya, dan silahkan curahkan semua apa yang Anda inginkan ya. Berikan semua semaksimal mungkin ya, Anda amalan-amalan apapun ya, dan niatkan semua untuk hajat yang Anda inginkan, semoga Allah meridhoi ya. Begitu saja siang kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.